Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Jaki, SCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dan kepada teman-teman manajemen kelas A yang saya cintai, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi pada video kali ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alma Dini Runa Putri, Asyifa Rakhimanisa, Astrid Karlinda, dan saya sendiri Astrid Wartunisa Hafidia akan memaparkan materi mengenai elemen desain penelitian. Apa sih elemen desain penelitian? Untuk lebih jelasnya kepada teman-teman, saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Karlinda, NIM 11880200032. Saya akan menjelaskan materi tentang The Research Design terlebih dahulu atau rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh mencakup program penelitian. Nah, rancangan penelitian yaitu proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini meliputi perencanaan dan melakukan penelitian. Nah, untuk perencanaan diawali dengan observasi dan evaluasi penelitian yang telah dilakukan sampai pembentukan kerangka diperlukan atau adanya bukti lebih lanjut. Dalam implementasi rancangan penelitian termasuk juga membuat eksperimen atau pengamatan dan juga memilih variabel pengukuran, teknik dan prosedur, pengumpulan data, instrumen analisis data, telah menyimpulkan sampel dan pelaporan hasil penelitian. Sebelumnya itu saya kan sudah membahas tentang the research design atau rancangan penelitian. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang purpose of the study, exploratory descriptive, hypothesis testing, and case of study. Yang pertama itu ada exploratory descriptive atau penelitian eksploratif. Nah, penelitian dengan tujuan untuk penyelidikan yang dilakukan tentang situasi yang sedang dihadapi atau tidak ada informasi yang tersedia tentang bagaimana problem-problem atau masalah riset yang telah dipecahkan di masa lalu. Nah, dalam kasus seperti ini tuh kerja awal yang luas perlu dilakukan untuk mendapatkan pengenalan fenomena dalam situasi dan memahami apa yang terjadi. Nah, sebelum kita mengembangkan model dan mengatur desain yang ketat untuk penyelidikan menyeluruh. Nah, penelitian eksploratif juga diperlukan beberapa fakta diketahui, tetapi lebih banyak informasi diperlukan untuk mengembangkan kerangka teori yang lebih praktis. Selanjutnya itu ada contoh dari penelitian eksploratif. Saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam sebuah metode penelitian eksploratif ini menganalisa berbagai kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ketika mereka duduk di kelas. Kemudian kita bisa menyimpulkan mana yang cenderung duduk di barisan paling depan. Yang kedua itu ada descriptive study atau penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan inti dari sebuah kejadian natural maupun kejadian yang ditimbulkan oleh manusia. Sebuah penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memastikan karakteristik variabel-variabel yang diminati dalam suatu situasi. Nah, jadi tujuan dari penelitian deskriptif adalah menawarkan kepada sang peneliti
profil atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dari perspektif individu, organisasi, industri, atau yang lainnya. Dalam banyak kasus, informasi seperti itu mungkin penting bahkan sebelum mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan tertentu. Penelitian deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk yang bermakna dapat membantu memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu. Memikirkan secara sistematis aspek-aspek dalam situasi tertentu, menawarkan gagasan untuk penyelidikan, dan meriset lebih lanjut. Dan yang terakhir itu membantu membuat keputusan sederhana tertentu. Selanjutnya itu ada contoh dari penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif terdapat ciri khas dalam awalan pertanyaannya. Ini ada beberapa contoh penelitian deskriptif. Contoh penelitian deskriptif bisa dilihat dari masalah atau pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang pertama, apa yang bisa membuat siswa nyaman dengan pembelajaran daring? Pertanyaan yang kedua, apa usaha keluarga untuk bisa mendorong anaknya untuk tetap belajar di era sekarang ini? Untuk pertanyaan yang terakhir itu ada apa efek sosial dari penerapan pembelajaran daring di rumah? Nah, itu tadi beberapa contoh dari penelitian deskriptif, tapi dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya itu ada hipotesis testing atau penelitian hipotesis. Nah, penelitian ini yang melibatkan hipotesis pengujian biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan di antara kelompok atau kebebasan, dua atau lebih faktor dalam situasi. Nah, yang berarti tes hipotesis dilakukan untuk menjelaskan varians dalam variabel, tergantung atau untuk memprediksi hasil organisasi. Nah, selanjutnya itu ada contoh dari penelitian hipotesis. Misalnya seorang manajer pemasaran ingin tahu apakah penjualan perusahaan akan meningkat jika dia menggandakan dolar iklan. Nah, di sini manajer ingin tahu apakah sifat hubungan yang dapat ditetapkan antara iklan dengan penjualan dengan menguji hipotesis. Jika iklan meningkat, maka penjualan juga naik. Yang selanjutnya itu ada penelitian yang terakhir adalah case study analysis atau analisis studi kasus. Nah, studi kasus melibatkan analisis kontekstual yang mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang sama dalam organisasi lain. Sebelumnya, bahwa studi kasus sebagai teknik pemecahan masalah tidak seiring digunakan dalam organisasi karena menemukan jenis masalah yang sama dalam situasi lain yang sebanding sulit karena keengganan perusahaan untuk mengungkapkan masalah mereka. Nah, namun studi kasus yang kualitatif berguna untuk menerapkan solusi untuk masalah saat ini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Nah, mereka juga berguna untuk memahami fenomena tertentu dan menghasilkan teori-teori lebih lanjut untuk pengujian empiris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriatunisa Hafidiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu jenis penyelidikan kasual dan korelasi. Sebagai seorang manajer atau seorang peneliti, kita harus menentukan apakah studi kausalkah atau studi korelasi yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Lalu, apa sih studi kausal dan studi korelasi itu? Studi kausal. Studi kausal adalah di mana peneliti ingin menggambarkan sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan studi korelasi adalah di mana peneliti ingin menghubungkan variabel-variabel penting yang terkait dengan masalah tersebut.
Untuk menentukan apakah studi kausalkah atau korelasionalkah, itu tergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan dan bagaimana masalah didefinisikan. Contoh perbandingan seperti ini. Yang pertama, studi kausal. Pertanyaannya seperti ini. Apakah merokok menyebabkan kanker? Dari pertanyaan ini, kita membantu kita untuk menetapkan apakah orang yang tidak merokok itu tidak akan terkena kanker. Yang selanjutnya, studi korelasional. Pertanyaan studi korelasional, yaitu apakah merokok dan kanker berhubungan? Dari pertanyaan ini, kita akan menentukan apakah rokok dan kanker itu saling berhubungan. Pernyataan lainnya yang dapat memperjelas perbedaan antara studi kausal dan studi korelasional adalah yang pertama, studi kausal. Penyataannya yaitu kekhawatiran akan gempa bumi yang diperkirakan baru-baru ini di New Madrid dengan jumlah pemilik rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Midwest yang mengambil polis asuransi gempa bumi. Di sini menunjukkan hubungan antara gempa bumi prediksi dan asuransi gempa bumi. Atau contoh lainnya yang lebih simpel yaitu pengaruh multimedia terhadap pembelajaran. Menunjukkan pengaruh teks, gambar, dan lain sebagainya terhadap pembelajaran. Lalu pernyataan yang kedua yaitu studi korelasional, yaitu kenaikan suku bunga dan pajak properti, resesi, dan prediksi gempa bumi sangat mempengaruhi terhadap memperlambatnya bisnis. Di pernyataan ini menunjukkan beberapa faktor termasuk gempa bumi yang mempengaruhi keterlambatnya bisnis. Atau contoh lainnya yaitu hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah terhadap kesadaran sejarah. Di pernyataan ini menunjukkan beberapa faktor yang saling berkorelasi. Selanjutnya adalah sejauh gangguan peneliti terhadap studi. Tingkat campur tangan peneliti terhadap lingkungan kerja normal mempengaruhi apakah penelitian tersebut termasuk penelitian kausal atau korelasi. Dibanding dengan penelitian kausal, penelitian korelasi lebih minim gangguannya gitu. Kenapa? Karena sebuah studi korelasional di lingkungan organisasi dengan gangguan minimal oleh peneliti terhadap aliran kerja normal. Misalnya jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan, yang harus dilakukan adalah mengembangkan kerangka teoritis, mengumpulkan data-data relevan, dan menganalisisnya. Gangguan yang dilakukan peneliti berupa kuesioner, wawancara, jadi hanya minim. Sedangkan untuk studi kausal, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel dependent. Misalnya, seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh pencahayaan terhadap kinerja pekerjaan. Maka dari itu, peneliti memanipulasi intensitas cahaya dari misalkan kalau sedang dampaknya akibatnya gimana, kalau sedikit cahayanya akibatnya gimana, dan kalau besar cahayanya akibatnya gimana. Selanjutnya adalah tingkat gangguan peneliti. Terdapat 3 tingkat gangguan peneliti. Yang pertama yaitu gangguan minimal, di mana seorang administrasi rumah sakit ingin memeriksa hubungan antara dukungan emosional dan stres yang dialami oleh perawat. Dengan begitu, ia melakukan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara. Nah, ini sangat minim gangguan penelitiannya. Nah, yang kedua yaitu gangguan sedang, di mana peneliti tidak cukup hanya sekedar mengetahui hubungan, tetapi ia juga ingin mengetahui sebab akibat dari dukungan emosional terhadap stres. Maka dari itu, peneliti memanipulasi dukungan emosional itu. Jadi, ia membagi 3 perawat di tempat yang berbeda dengan tingkat
dukungan emosional yang berbeda. Yang pertama, dukungan emosional yang sangat tinggi, dukungan dari emosional dari dokter dan juga laboratorium. Sedangkan yang kedua dari laboratorium saja, dan yang ketiga tidak ada dukungan sama sekali. Di sini mereka ditempatkan di tempat yang berbeda. Nah, yang selanjutnya tingkat gangguan berlebihan, di mana peneliti tidak merasa puas dengan tingkat gangguan sedang karena dirasa belum valid gitu. Jadi kan hanya tempatnya berbeda, jadi peneliti merasa mungkin tingkat stres yang dialaminya juga berbeda karena penyakit yang dia ditanganinya juga berbeda. Maka dari itu ia meneliti lebih memanipulasi lagi. Jadi dibagi 3 kelompok mahasiswa perawatan dengan bobot penyakit yang sama, yaitu ingin melakukan penelitian pembedahan secara detail dengan dukungan emosional yang berbeda. Yang pertama, dukungan dari dokter dan dari laboratorium. Yang kedua, dukungan dari dokternya hanya sekedar jika ada yang ingin ditanyakan, bertanyalah kepada dokter gitu. Jadi dipersilahkan bertanya. Yang ketiga, tidak ada dukungan emosional sama sekali. Nah, dari ketiga tingkat itu, yang pertama sangat minim, yang kedua sedang, dan yang ketiga berlebihan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kelima dan keenam mengenai study setting dan unit analisis. Yang pertama ada study setting. Dalam sebuah penelitian, peneliti dapat memilih lingkungan jenis apa yang akan dipakai dalam penelitiannya. Jenis yang pertama ada contrived setting, yaitu pengaturan yang dibuat-buat. Di sini, peneliti akan meneliti dalam lingkungan artificial atau lingkungan buatan. Penelitian dengan setting ini biasanya dilakukan pada studi kausal sebab akibat dan disebut dengan lab eksperimen atau eksperimen laboratorium, di mana peneliti akan mencari tahu hubungan sebab akibat dengan pengaturan yang telah ada campur tangan si peneliti. Faktor penelitian akan diawasi secara ketat dan subjek penelitian akan dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti yang nantinya akan menanggapi situasi atau kondisi yang juga telah dimanipulasi oleh peneliti. Jenis pengaturan yang kedua yaitu non-contrived setting atau pengaturan yang tidak dibuat-buat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan lingkungan dengan pengaturan alami atau aktivitas akan berjalan secara normal. Jika pengaturan alami dilakukan pada studi korelasional, maka disebut dengan studi lapangan atau field study, di mana faktor penelitian akan berjalan dengan pengaturan yang alami atau kegiatan aktivitas organisasi akan berjalan secara normal dengan gangguan atau campur tangan si peneliti yang hampir tidak ada. Namun jika pengaturan alami dilakukan pada studi kausal, maka disebut dengan eksperimen studi atau studi percobaan. Di sini faktor penelitian akan dipelajari, namun ada campur tangan si peneliti. Namun kegiatan atau aktivitas organisasi akan berjalan secara alami atau berjalan secara normal. Di sini kami akan memberikan 3 contoh mengenai studi setting. Yang pertama ada field study. Di sini topiknya adalah manajer ingin mengetahui hubungan antara tingkat suku bunga dengan pola simpanan nasabah. Manajer akan mengamati simpanan nasabah berupa tabungan emas, deposito maupun rekening giro ketika tingkat suku bunga berubah. Manajer hanya akan mengambil saldo dari setiap akun nasabah dan menghubungkannya dengan perubahan tingkat suku bunga yang terjadi pada saat itu. Dapat kita lihat pada studi lapangan ini, penelitian dilakukan dalam lingkungan yang alami dan tanpa dibuat-buat, serta aktivitas bank maupun nasabah berjalan secara normal. Yang kedua dari field eksperimen atau eksperimen lapangan. Di sini manajer ingin mengetahui hubungan sebab akibat antara tingkat suku bunga dan bujukan yang ditawarkan dengan pola simpanan nasabah. Manajer mengambil 4 cabang bank secara acak yang digunakannya sebagai sampel.
Di sini ada campur tangan si peneliti, yaitu mengenai tingkat suku bunga yang ditawarkan. Cabang pertama bunga 9%, cabang kedua 8%, cabang ketiga 10%, dan cabang keempat bunga 5% atau bunga yang tetap tidak diubah. Peneliti akan dapat menentukan efek dari perubahan tingkat suku bunga dengan bujukan yang ditawarkan dengan pola simpanan si nasabah. Dalam penelitian ini tidak ada apapun yang diubah selain dari tingkat suku bunga atau sebagai campur tangan si peneliti, dan aktivitas berjalan secara normal dan tidak dibuat-buat. Contoh yang ketiga ada lab eksperimen. Di sini peneliti akan mencari tahu hubungan kausal antara tingkat suku bunga dengan mobilisasi tabungan. Peneliti merekrut 40 siswa dari jurusan bisnis semester terakhir dengan usia yang hampir sama dan membaginya menjadi 4 kelompok. Peneliti akan memberikan uang 10 juta rupiah yang nantinya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan mereka atau untuk menabung. Di sini peneliti juga akan memanipulasi tingkat suku bunga. Yang pertama kelompok 1 bunganya 6%, kelompok 2 bunga 8%, kelompok 3 9%, dan kelompok 4 bunga 1%. Jika pola simpanan dari keempat kelompok itu berubah secara signifikan, diikuti dengan tingkat suku bunga yang berubah juga, maka peneliti akan dapat membangun hubungan sebab akibat antara tingkat suku bunga dengan kecenderungan untuk menabung. Dapat kita lihat juga dalam lab eksperimen ini, manajer telah menciptakan lingkungan buatan atau lingkungan yang dibuat-buat. Manajer memilih lingkungan yang akan dipakai, faktor penelitian yang akan dipakai dengan latar belakang yang sesuai dengan kriteria si peneliti. Peneliti juga telah memanipulasi tingkat suku bunga yang ada. Materi selanjutnya yaitu mengenai unit analisis. Menurut Hamidi, unit analisis adalah suatu satuan yang dapat diteliti, dapat berupa individu, kelompok, benda, ataupun latar belakang suatu peristiwa sosial yang nantinya akan menjadi subjek penelitian. Unit analisis ini sangat penting bagi penelitian yang nantinya akan menjadi topik atau komponen utama dalam sebuah penelitian. Dalam buku sekarang disebutkan ada 5 jenis unit analisis. Ada individu, diet, kelompok, organisasi, dan budaya. Jika unit analisis berfokus pada tingkat motivasi karyawan secara umum, maka unit analisisnya adalah individu, dan peneliti nantinya akan mengambil data sebagai individu yang juga sebagai subjek penelitian. Namun, jika peneliti tertarik untuk mempelajari hubungan antara interaksi dua orang, maka unit analisisnya adalah dyad atau pasangan. Jika pernyataan masalah penelitian mengenai efektivitas suatu kelompok, maka unit analisisnya adalah kelompok. Begitupun untuk organisasi dan budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai time horizon. Nah, di dalam time horizon ini terdapat 2 studi. Yang pertama yaitu studi cross-sectional dan yang kedua adalah studi longitudinal. Mari kita bahas untuk studi yang pertama yaitu studi cross-sectional. Apa sih studi cross-sectional itu? Studi cross-sectional itu merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan di mana data dikumpulkan itu hanya sekali dan mungkin selama beberapa hari, beberapa minggu, ataupun beberapa bulan. Yang tujuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, studi yang seperti ini itu disebut studi cross-sectional ya. Jadi hanya dilakukan satu kali dalam jangka waktu bisa terhitung hari, minggu, ataupun bulan. Kemudian yang kedua itu ada studi longitudinal. Nah, dalam beberapa kasus, bagaimanapun peneliti ini mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu titik waktu
untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Nah, di sini karena data dikumpulkan pada dua titik waktu yang berbeda, penelitian ini tidak bersifat cross-sectional atau jenis one-shot seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi dilakukan secara longitudinal selama periode waktu tertentu. Nah, studi semacam itu seperti ketika ada data pada variabel dependen yang dikumpulkan pada dua atau lebih titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini yang disebut dengan studi longitudinal. Jadi, singkatnya, studi longitudinal ini dilakukan sebanyak 2 kali atau lebih pada periode waktu tertentu yang telah ditentukan. Jadi ada perbedaannya, kalau yang cross-sectional itu hanya 1 kali dilakukan penelitian, kalau yang longitudinal itu bisa 2 atau lebih gitu untuk melakukan penelitiannya. Kemudian kita membahas mengenai managerial implication. Dalam managerial implication, pengetahuan tentang keterkaitan di antara berbagai aspek desain penelitian ini dapat sangat membantu manajer untuk meminta studi yang paling efektif. Setelah ditimbang sifat dan juga besarnya masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian, nantinya itu akan terdapat beberapa jenis solusi yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi demi materi telah selesai dipaparkan. Bagi teman-teman yang kurang mengerti atau ingin ditanyakan, saya persilahkan di sesi tanya jawab nanti. Saya Asyirutinisa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.